Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atum minan nar. Ma min abdin yusalli fi baitin mudlim bi ruku'i tamin sujudin tamin illa wajabat lahul jannah bi ghairi hisab. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Salat sunnah itu sebagai pelengkap penyempurna salat fardu, tapi tidak bisa menggantikan salat fardu. Kalau kita pernah tidak salat fardu, maka harus qadha, mengganti. Seperti puasa yang pernah dia enggak puasa, maka wajib qadha ganti puasa. Puasa sunnah itu penyempurna, begitu juga sholat. Kalau kita merasa pernah tidak sholat fardu, maka wajib diqadha. Untuk sholat sunnah itu sebagai pelengkap. Makanya sholat sunnah rawatib itu pahalanya bervariasi. Kemarin sudah kita bahas tentang sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, dan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Lagi ini kita bahas sholat yang lain. Man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallahul malaikah kutiba lahu bara'atum minan nar. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sepi, di mana tidak ada orang yang melihatnya selain Allah dan malaikatnya, maka ditetapkan baginya terbebas dari api neraka. Nah, ini sholat sunnah yang tidak disebutkan sebelum atau sesudah. Yang kemarin disebutkan qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Ini hadis hanya menerangkan sholat sunnah 2 rakaat di tempat sepi, nggak ada yang tahu. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bebas. Nah, pokoknya kepingin sholat sunnah 2 rakaat tanpa ada sebab sholat zuhur, tanpa ada sebab sholat asar, itu namanya sholat sunnah mutlak. Siapa yang sholat sunnah mutlak 2 rakaat tidak ada yang tahu kecuali Allah, berarti ini sholat secara sirri. Nah, apa kata Nabi? Bara'atum minan nar. Dia dicatat oleh Allah manusia yang akan bebas dari api neraka. Hadis yang kedua, ma min abdin yusolli fi baitin mudlimin biruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannah bi ghairi bil bila hisabin. Barang siapa yang sholat di dalam rumahnya, mudlimin yang gelap, biruku'in tamin kemudian disempurnakan rukuknya, wa sujudin tamin dan disempurnakan sujudnya, illa wajabat lahul jannah bila hisab, maka orang itu akan dicap oleh Allah ahli surga. Nah, di sini penekanannya adalah di rumah,
sepi, nggak ada orang yang tahu, gelap mudlimin, tapi dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, hadis ini sebenarnya menyindir orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Bagaimana sujud yang tidak sempurna itu? Sujud yang tidak memenuhi rukun sujud. Jadi sujud itu ada 7 anggota, itu harus dipenuhi. Apa itu? Pertama, 2 telapak tangan. Gak boleh sujud sambil gini, tapi telapak tangan 2. Telapak kaki mancat 4. Nah ini harus dipenuhi. Kemudian batuk. Jadi kalau sujud kok ditutup gini nggak sempurna. Atau rambutnya panjang nutup, jadi harus dibuka. Masufatan, dibuka. Dengkul 2, berarti pas 7. Gak boleh orang sujud terus anggang-anggang, kemudian dengkulnya itu nggak nempel di lantai. Nah ini namanya kesempurnaan sujud. Jadi telapak kakinya mancat, dengkulnya nempel, kemudian telapak tangannya juga nempel. Telapak tangan bukan punggung tangan, baru batuk. Makanya kalau mau sholat yang kopiahnya agak besar, nah diginikan. Yang pakai udeng-udeng, ya biasanya yang sekarang itu saudara-saudara kita yang kadang belajar itikaf itu kan pakai udeng-udeng, itu harus terbuka. Ini kalau nempel gini nggak sempurna, jadi harus dibuka. Maksufatan harus dibuka. Rukuk juga begitu. Rukuk harus sempurna, tumaknina. Tangannya megang di dengkulnya, kalau bisa lurus punggungnya. Nah, ini rukuk. Kecuali orang yang sudah tua, kadang-kadang sudah sakit nggak bisa lurus, itu makfu, dimaafkan. Yang penting tumaknina. Kan ada orang yang sujud nggak bisa lurus karena sudah tua, kena asam urat. Tapi ini wis gak iso blas, namanya asam aurat. Nek sik ngene titik sik asam urat, tapi ini wis sudah ngene gak iso kena asam aurat itu sudah tua, itu wis cenut-cenut kabeh. Jadi tahiyat yo mengkreng, sujud yo mengkreng, rukuk yo mengkreng. Itu dimakfu, dimaafkan karena ada sebab. Ya, jadi kalau disimpulkan, sholat sunnah itu sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Sebaik-baik sholat fardu di masjid dibagi oleh Allah. Walaupun sholat sunnah di masjid juga boleh, sholat wajib di rumah juga boleh, tapi penekanannya supaya rumah itu dapat bagian sholat. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.